Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi untuk pertemuan ke-6 ya, untuk dasar akuntansi, yaitu kode rekening. Seperti yang kita lihat di sini, kode itu adalah sebuah rangka atau framework yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi antara angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Ya. Kemudian pengolahan data akuntansi sangat bergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasi, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Jadi dengan adanya kode rekening akan mempermudah kita di dalam mencatat, mengelompokkan, menyimpan, dan mencari kembali data keuangan khususnya untuk akun-akun yang dibutuhkan. Nah itu ya. Kemudian tujuan pengolahan atau pemberian kode rekening itu ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Secara unik artinya tidak sama. Contoh, misalkan kas. Kas itu kodenya adalah 1101. Itu untuk aktiva lancar. Sedangkan untuk aktiva tetapnya, contohnya misalkan peralatan kantor, kodenya yaitu 1201. Jadi dia nggak sama ya, bersifat unik. Kemudian yang kedua adalah meringkas data. Jadi dengan adanya pemberian kode rekening, data itu lebih sederhana lagi ya. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan rekening atau transaksi. Ya. Jadi transaksi bisa dikelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing, itu berdasarkan kode rekeningnya masing-masing. Selanjutnya, yang keempat, tujuan pemberian kode rekening yaitu menyimpan makna tertentu. Jadi seperti kas itu kodenya adalah 1101. 1101 itu mempunyai makna atau ada artinya. Dia bukan hanya berupa angka, tapi ada artinya yang tersirat di sana. Oke, ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk materinya. Metode pemberian kode rekening. Di sini ada 5 metode yang digunakan, yang digunakan dalam memberi kode rekening. Yang pertama adalah kode angka atau alfabet huruf. Ya. Dalam metode pemberian kode ini, rekening buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Jadi seperti ini. Contohnya 1. Kode 1 itu adalah kode untuk kas dan bank. Kemudian yang kedua adalah untuk piutang. Ya. Kemudian selanjutnya sampai transaksi yang terakhir. Di sini adalah transaksi untuk kodenya adalah 24 ya, 24 yaitu rugi laba. Tetapi pemberian kode ini tergantung banyaknya kode atau tidaknya. Yang kedua adalah kode angka blok. Dalam metode pemberian angka blok ini, rekening buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Contoh misalkan untuk aktiva lancar, kodenya di blok ya dari 1 sampai 12. Investasi jangka panjang, kodenya di blok dari 24 sampai 39.
Kemudian yang terakhir itu adalah 500, itu adalah pemblokan kode untuk rugi laba. Tetapi banyaknya angka blokan ini tergantung banyaknya juga transaksi yang terjadi. Contoh misalkan lagi, kalau di perusahaan jasa mungkin kodenya nggak sampai diblok sampai 500 seperti ini, ya. Terutama perusahaan jasa yang sifatnya masih relatif sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang yang lebih besar dan ribet, ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat yang ketiga di sini adalah kode angka kelompok. Kode angka kelompok terbentuk dari 2 atau lebih subkode yang dikombinasikan menjadi satu kode. Kode angka kelompok ini mempunyai karakter sebagai berikut. Jadi karakternya ada 4 di bawah ini. Silakan dibaca sendiri. Kemudian untuk contohnya, misal 101 sampai dengan 199 itu adalah untuk kelompok aktiva. Kelompok aktivanya baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Kemudian untuk angka yang diawali dengan angka 201 sampai dengan 299 itu adalah untuk kewajiban atau wasipa atau utang, ya. Kemudian untuk angka yang diawali dengan angka 301 sampai dengan 399 itu adalah untuk modal pemilik. Dan seterusnya sampai 701 sampai dengan 799 itu untuk pendapatan dan beban lain-lain. Tetapi tergantung juga, kalau di perusahaan jasa mungkin nggak sampai 7 untuk kode rekeningnya, atau bisa juga sampai melebihi 7, tergantung banyaknya transaksi atau tidak. Kemudian kita lihat lagi kode angka desimal yang keempat. Kode angka desimal itu contohnya, misalkan 1 untuk kelompok persediaan, kemudian dari persediaan ini ada lagi bagiannya, misalkan 1.1 untuk persediaan suku cadang. Dilanjutkan lagi 1.2 untuk persediaan bahan penolong misalnya. Jadi ada bagian-bagiannya, ya. Itu yang disebut sebagai desimal dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat yang terakhir yaitu kode angka urut didahului dengan huruf. Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Setiap rekening diberi angka kode yang di mukanya dicantum huruf singkatan kelompok rekening tersebut. Contoh misalkan AL. AL itu adalah singkatan dari aktiva lancar. Kodenya adalah 101. ATL, aktiva tidak lancar. Kemudian baru diikuti dengan angka. Terus kita lihat di sini MO. MO itu adalah modal. Kemudian baru diikuti dengan angka. Nah, seperti itu. Itu ya. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kode rekening. Yang pertama adalah kerangka harus logis, memenuhi kebutuhan pemakai, dan metode pengolahan data yang digunakan harus sesuai. Tuh. Setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Secara unik itu artinya kode antara satu transaksi dengan transaksi yang lain itu tidak sama, ya. Contoh kas itu merupakan aktiva lancar. Nah, di aktiva lancar untuk kas kodenya adalah 101 misalkan. Kemudian untuk modal beda lagi. Misalkan kodenya diberi kode 3101 dan seterusnya seperti itu. Artinya tidak ada kode yang sama setiap transaksi yang berbeda, ya. Oke. Ibu rasa cukup sampai di sini. Itu materi untuk kode rekening. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di WA group, kemudian boleh di Jabri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.